Jadi kalau si Frosty itu biasanya kalau misalnya dia ngeliat kucing, dia kan nggak suka sama kucing. Yang kedua, kalau ngeliat anak-anak suka ngisengin dia, itu gonggongannya bedanya apa? Ini karena suara. Halo, apa kabar dog lover? Balik lagi di channel kesayangan kita semua, dimana tempatnya para dog lover buat duduk nongkrong sambil ngobrolin anjing. Nah, hari ini gua udah nongkrong sama ini salah satu kru gua. Ini kru gua ini dibilang demen anjing, enggak juga, tapi dia enggak anti anjing. Enggak anti anjing. Cuman kondisinya kan dia untuk ke tempat gua atau dia ketemu Frosty, ya kalau dibilang sering enggak juga, tapi dia pernah ketemu karena kan gua udah bikin sama dia konten beberapa kali ya. Gua ngomongin sekarang Frosty keadaannya ya. Gua pengen kasih lihat lo orang itu reaksi gonggongan dia walaupun dia pernah ketemu si Tian ini. Jadi kalau misalnya si Tian tiba-tiba nyamperin kandang si Frosty, kira-kira reaksi si Frosty gimana? Lalu kalau gua sendiri bagaimana? Dan kalau misalnya ada gua dan si Tian datang, kira-kira reaksinya gimana? Nah, kalau lo orang mau tahu, lo orang harus nonton sampai habis gimana reaksinya. Walaupun gue tidak bahas ini Malinois secara umum, mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat lo orang bahwa Malinois itu bukan anjing galak yang nggak bisa diatur. Dia anjing galak tapi bisa diatur, dan bahkan dia bisa jadi anjing yang soft. Kira-kira itu lo orang nonton terus sampai habis ya. Nah, dog lover, tadi lu udah lihat waktu gua datang anjing gua tenang. Terus waktu si Tian itu kru gua, waktu si Tian datang dia gonggong ya. Ya ekstrim atau enggak itu relatif gimana penilaian lo orang. Nah sekarang posisi gua ada di sini, gua coba panggil kru gua ya, Tian. Nah dan ternyata anjing gua tetap tenang gitu ya. Nah jadi kira-kira begitu. Ini berarti bisa tenang karena ada Pak Erwin sendiri ya di sini ya? Ya posisi sekarang sih ya, gue mau nggak mau gue mesti dijelasin lo. Kebetulan dia ini nggak punya anjing, cuman mungkin temen lo kali ada yang punya anjing ya. Soalnya gue pernah ada permasalahan gini, temen gue ada yang punya anjing, terus gue kan masuk ke rumah temen gue, terus tapi gini kayak gini, gue udah sama temen gue, tapi si anjingnya tetap ngegonggong kayak gitu. Itu sih biasa yang permasalahan yang paling biasanya terjadi. Ya anjingnya tidak terlatih dalam gua nggak bilang lu harus latihan sama gua ya, walaupun gua pelatih ya, tapi nggak gini. Si anjing ini kalau misalnya nih kita bilang nggak bisa diem deh, lalu disuruh stay, itu pun nggak bisa, ya kan? Quiet nggak bisa, terus mau gimana, ya kan? Nah sedangkan anjing gua biasain saat ada gua, lu orang harus tenang, gitu loh. Jadi kan memang udah latihan sehari-hari kayak gitu, jadi mereka ya jauh lebih tenang waktu ada gua. Berarti pas tadi gua masuk sendirian ke sini, dia tuh asing dengan gua, berarti kayak gitu ya? Dia kan jaga teritori dia. Ini lokasi dia, tempat dia, ya kan. Walaupun dia mungkin pernah ketemu lu, beberapa kali ketemu lu, tapi mau bagaimanapun dia asing. Dan ditambah lagi lu nggak pernah kasih dia makan, lu nggak pernah kasih dia main, ya kan. Nggak pernah main sama dia gitu. Beda lagi sama temen gue, misalnya dia memang elus-elus, dia kasih makanan kayak gitu. Respon si anjing ini pasti jauh lebih positif dibanding yang tidak pernah. Kan ini ada 3 anjing nih, nah yang Kak Erin punya. Dari ketiganya bisa membedakan nggak karakter gonggongannya itu? Kalau suara gonggongannya gue bisa bedain. Berarti jadi kalau gue ada di kamar gitu ya kan, ada yang gonggong kayak gitu, gue tahu ini suara siapa. Termasuk misalkan si anjing ini lagi marah atau lagi apa, gue bisa. Senang kayak gue gitu. bisa. Terutama Frosty. Kalau Ninja masih agak-agak ya. Kalau si Frosty itu karena gue latih dia paling lama. Kalau si Molly ini hidupnya paling lama sama gue. Si Ninja ini kan enggak, baru 2 tahun. Jadi kalau si Frosty itu biasanya kalau misalnya dia ngeliat kucing, dia kan nggak suka sama kucing. Yang kedua, kalau ngeliat anak-anak suka ngisengin dia, itu gonggongannya bedanya apa? Ini karena suara gerak semua, karena dia muter. Itu berarti itu udah marah. Reaksi marah Ya, gitu jadi kalau misalnya tuh anak tiba-tiba iseng masuk ke sini, terus tangannya masuk ke kandang,
ya pasti digigit gitu. Nah, tapi kalau dia gonggong doang, ya bisa jadi warning. Ada nggak sih kayak misalkan gonggongan si Frosty yang memang ngebedain banget kayak gitu? Dia pas waktu bahagia, marah kayak gitu, apa? Dia kalau seneng nggak boleh gonggong. Nggak boleh gonggong? Gua nggak izinin dia gonggong. Kecuali lu buat ke orang lain atau gua suruh dia. Tapi kalau gua lagi nongkrong doang, lu makin gonggong, gua makin cuekin. Gitu. Karena gua nggak mau berisik. Sekarang gua cuma punya 3 nih kebetulan. Iya. Kalau misalnya gue nggak tahu gue beli lagi, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi shelter sih lama-lama. Terus berarti kan satu gonggong bakal gonggong semua. Nah gue nggak mau itu. Gue pengennya lu santai aja. Berarti secara keseluruhan gonggongan anjing hampir sama kayak gitu ya? Kalau jenis suara gonggongannya mungkin bisa beda antara pemiliknya sama orang lain. Tapi soal dia marah atau enggak, kemungkinan sama. Nah, kira-kira kayak gitu aja ya, dog lover ya. Jangan lupa buat subscribe. Kalau lo orang mau nanya-nanya seputaran anjing, lo bisa komen. Jangan lupa like-nya, tombol loncengnya, supaya lo nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari gua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, gua Erwin.